Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Amal. Saya dari Prodi Hukum Keluarga B dengan NIM 12 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi yang berjudul mendengarkan dan menjadi pendengar yang baik, yang diampu oleh Bapak Ansor MPDI. Yang pertama, definisi mendengarkan. Mendengarkan merupakan salah satu unsur penting dalam tercapainya tujuan komunikasi antar pribadi. Mendengarkan adalah proses aktif dari menerima, memproses, dan terkait dengan perangsangan hal-hal yang berhubungan dengan pendengaran. Emma menyebutkan bahwa mendengarkan merupakan proses aktif dalam memahami makna dari pesan yang disampaikan oleh orang lain. Mendengarkan ialah salah satu keterampilan performansi. Keterampilan mendengar adalah keterampilan atau kemampuan menyimak yang memperhatikan penuturan komunikator sebagai pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah komunikasi. Tipe-tipe mendengarkan. Tipe-tipe mendengarkan itu ada 3. Yang pertama, mendengarkan isi atau content listening, yaitu memahami dan menguasai pesan pembicara. Yang kedua, mendengarkan dengan kritis atau critical listening, yaitu memahami dan mengevaluasikan arti pesan. Tipe mendengarkan yang ketiga ialah mendengarkan dengan empati atau empathic listening, yaitu memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicaraan. Proses mendengarkan. Proses mendengarkan yang pertama menerima, yang kedua memahami, yang ketiga mengingat, yang keempat mengevaluasi, yang kelima merespon. Proses mendengarkan menerima. Proses mendengarkan diawali dengan menerima pesan. Arti komunikator baik berupa pesan verbal maupun non-verbal seperti ekspresi wajah, bahasa isyarat, dan lain-lain. Pada tahap menerima pesan, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, perhatikan fokus pada pengirim pesan, baik terhadap hal apa saja yang disampaikan maupun hal yang tidak disampaikan. Yang kedua, mengutamakan penerima pesan atau komunikan sebagai pendengar dan menghindari interupsi. Proses mendengarkan memahami. Memahami proses pemberian makna pada kata yang didengar sesuai dengan makna yang dimaksud oleh pengirim pesan. Memahami merupakan proses yang rumit dalam hal mendengarkan. Proses mendengarkan mengingat. Mengingat ialah menyimpan informasi untuk diperoleh kembali jika diperlukan. Yang itu terdapat dalam dua ingatan. Ingatan yang pertama, ingatan jangka pendek, yaitu kapasitas memorinya terbatas, contohnya nomor telepon dan lain-lain. Yang kedua, ingatan jangka panjang, yaitu kapasitas memorinya tinggi, contohnya nama orang tua, nama benda, dan lain-lain. Proses mendengarkan mengevaluasi. Evaluasi terdiri dari kritikan terhadap pesan yang telah disampaikan. Dalam hal ini, kita mungkin mencoba mengevaluasi pembicara atau komunikator dengan menggarisbawahi maksud atau tujuan dari pembicara atau komunikator tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan dalam proses mendengarkan, karena hal ini sering tidak disadari oleh komunikator atau diabaikan. Proses mendengarkan merespon. Respon dalam hal mendengarkan terjadi dalam 2 fase. Fase yang pertama ialah respon yang Anda buat ketika pembicara atau komunikator bicara, dan respon yang kedua ialah respon yang Anda buat setelah pembicara atau komunikator berhenti bicara. Respon ini merupakan feedback dari pesan yang dikirimkan. Informasi tersebut dikirim kembali kepada komunikator yang menceritakan tentang apa yang Anda pikirkan tentang pesan yang telah diterima. Manfaat menjadi pendengar yang baik. Manfaat menjadi pendengar yang baik itu yang pertama, terbiasa mendengarkan orang lain dapat membantu kita lebih fokus. Yang kedua, melatih kesabaran.
Yang ketiga, memiliki sifat empati, simpati yang lebih tinggi. Yang keempat, mengasah diri untuk berpikir kritis. Baiklah, kesimpulannya ialah mendengarkan dan menjadi pendengar yang baik ialah dalam mendengarkan dan menjadi pendengar yang baik sangat dibutuhkan dalam komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa proses mendengarkan menjadi hal yang sangat penting dalam proses komunikasi. Hal ini sangat terkait dalam proses komunikasi, yaitu yang dapat terlihat dari bagaimana menerima, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan merespon pesan yang ada menjadi sebuah bentuk komunikasi yang bermanfaat. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.